Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini aku mau cerita tentang bisnis aku di masa pandemi ini ya teman-teman. Jadi waktu itu di awal-awal pandemi di tahun 2020 itu masih belum terasa ya teman-teman. Jadi omset aku masih di atas rata-rata. Jadi lama kelamaan omsetnya kayak melayang-melayang gitu ya teman-teman. Jadi naik turun, jadi naik turun gitu. Tapi grafiknya itu menurun terus. Aku jadi nggak nyalahin pandemi atau apa, karena di bisnis online shop itu kan tidak harus menunggu pembeli datang ya teman-teman, karena aku di sini sebagai salah satu supplier di salah satu pusat perbelanjaan di Solo itu, jadi mengutamakan yang datang ke toko. Jadi datang ke toko. Jadi waktu itu kalau kalau ada PPKM atau apa itu toko harus tutup, itu kita bisa COD di luar. Jadi aku masih introspeksi diri terus, apa yang salah atau apa kok kok turun terus. Jadi aku masih introspeksi diri terus, apa yang salah, apa karyawan-karyawanku, karena seller itu kurang ramah, atau kesalahan-kesalahan diri aku, dosa-dosa aku, itu aku masih introspeksi diri terus teman-teman. Sampai suatu ketika omset terus lama kelamaan itu. Selama ini kan kita sama supplier itu kita di sub, jadi kita sub itu. Jadi bayarnya bayar tempo. Jadi nota-notanya itu jadi kita kirim barang dulu, nanti kita bayar nota-nota sebelumnya. Jadi waktu itu supplier mulai nagih ya teman-teman, karena omset turun terus. Kita jadi agak telat untuk transfer untuk pembayaran nota-nota. Terus waktu itu mulai terasa, kok kalau nagih kok kalau pas nagih kok nggak ada uang cash yang di nota tagihan itu. Jadi kemudian aku mulai ngumpulin nota-nota aku mulai ngumpulin. Aku mulai terasa, aku langsung stop dulu. Ternyata selama ini kan barang kirim selama sebelum pandemi itu lancar teman-teman. Jadi nggak ada kendala. Jadi setiap barang yang kirim terus kita transfer yang nota-nota sebelumnya itu semua lancar semua. Tapi waktu itu baru terasa itu di pandemi itu tahun 2020, akhir 2020 itu mulai terasa nota-notaku di supplier itu ternyata numpuk semua. Terus waktu itu agak bingung ya teman-teman. Sementara omsetnya turun terus, omset turun terus, aku mau bayar pas temponya aku bayar nota-nota yang sebelumnya itu jadi terhenti semua. Kemudian aku kumpulin nota-nota aku mulai dari itu. Aku langsung langsung aku berhentiin semua teman-teman. Jadi aku mutusin kalau nota-notaku itu harus selesai dulu semua, baru aku ambil barang lagi. Kemudian aku mutusin bilang ke supplier
supplier kalau nggak ambil barang lagi, stop barang dulu, karena aku mau beresin nota-nota lama yang masih menumpuk, ya teman-teman. Jadi biar nggak tambah banyak, nggak biar tambah biar nggak tambah tagihan aku semakin banyak, aku berhenti untuk order dulu. Jadi ada beberapa supplier yang beberapa supplier yang nota-notanya masih ada, aku hentikan untuk tidak order dulu, dan aku bilang untuk stop order. Terus aku mau menyicil-nyicil nota-nota yang belum aku bayar. Kemudian waktu itu masih eh, masih masih awal pandemi itu masih belum parah banget itu. Jadi aku order, jadi yang aku hentikan itu, terus aku order order yang cash. Jadi kalau aku order sedikit-sedikit tapi cash semua. Kemudian eh, masih masih belum masih belum normal ya teman-teman, masih turun terus. Kemudian waktu itu jadi kayak down gitu ya teman-teman. Omsetnya itu turunnya itu bisa sampai 75%. Em, aku mulai aku mulai dalam hati itu, ya Allah, eh, apa yang salah tunjukkan. Aku mikirnya itu karyawanku banyak dan aku nggak mungkin memberhentikan semuanya ya teman-teman, karena kebanyakan karyawan-karyawan itu ada saudara-saudaraku sendiri. Kemudian aku mulai menata diri teman-teman. Kemudian aku mulai menata diri. Waktu itu aku mulai menata diri, apa harus yang aku lakukan supaya bisa karyawan-karyawan bisa tetap masuk kerja. Kemudian aku mulai menjadwal, jadi mengurangi jam kerja mereka ya teman-teman. Aku mulai mengurangi jam kerja mereka biar mereka walaupun gajinya berkurang dan jam kerja mereka berkurang, paling enggak mereka dapat pemasukan setiap bulannya walaupun sedikit. Kemudian aku masih tetap minta tolong sama Allah, aku tetap masih sholawat terus. Aku yang damamkan, aku selama ini aku damamkan sholawat, aku tingkatin terus amal-amal semua, aku jalani semua. Kemudian waktu itu terus suamiku sakit, nggak tahu sakitnya itu kayak jadi panas dingin gitu, panas dingin nggak tahu itu corona atau apa enggak, itu nggak tahu ya teman, kena covid atau enggak itu nggak tahu. Tapi waktu itu kita periksakan di rumah sakit, ternyata suamiku cuma nggak covid ya teman-teman. Jadi suamiku hanya butuh istirahat aja. Kemudian habis itu kok suamiku masih kayak masih badannya masih kayak panasnya itu naik turun gitu terus. Kemudian waktu itu aku kayak khawatir gitu, kok suamiku sakit apa gitu, kok nggak sembuh kok, panas turun gitu terus. Kemudian waktu itu aku tiba-tiba perutku sakit sekali ya teman-teman, perutku sakit banget. Jadi kayak nyeri banget sampai aku nggak bisa. Dari sakitnya itu kayak kalau buat duduk sama buat berdiri itu kayak sakit banget, kayak ketusuk-tusuk gitu. Terus kok sakitnya kok kayak kemudian kayak aku mulai terasa kayak batuk-batuk gitu, apa aku ini terus aku
cuma dalam hatiku, apa aku ini juga kena covid. Terus aku waktu itu cuma enggak mas, kalau menurut ciri-cirinya sih enggak, kalau em, aku cuma kok sakit perut, jadi kayak mulai mual, terus mulai muntah, terus aku waktu itu belum berani ke rumah sakit, aku takut ke rumah sakit lagi. Terus aku beli obat-obat di dokter dekat rumah teman-teman. Terus aku dikasih obat batuk, terus sama obat mas sama obat batuk. Tapi kok nggak ada apa nggak ada, masih kok perutku masih sakit terus gitu. Terus sampai aku nggak bisa bangun teman-teman. Jadi aku sakitnya itu sampai kalau buat duduk sama berdiri itu lama kelamaan itu aku nggak bisa duduk, nggak bisa bangun dari tempat tidur, karena aku kalau buat bangun sama itu langsung nafasku nggak bisa nafas. Jadi nafasku itu kayak sesak gitu, nggak bisa nafas. Terus perutku jadi kayak sakit banget. Jadi terus sampai sakitnya itu sampai aku mual. Terus eh, sampai aku jadi lemes, nggak doyan makan apa-apa. Terus suamiku khawatir, aku langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian aku dibawa ke rumah sakit itu aku nggak bisa jalan teman-teman. Jadi aku turun dari mobil itu, aku diangkat suami itu diangkat, terus turun dari mobil itu langsung ditaruh di kursi roda teman-teman. Terus aku dikasih kata dokternya itu aku ada iritasi jadi asam lambungku naik. Aku terus dikasih obat untuk asam lambung sama mah teman-teman. Terus habis itu kok habis itu kok lama nggak sembuh-sembuh. Jadi sampai aku sakit itu, sampai aku kira kurang lebih 1 bulan itu nggak bangun dari tempat tidur. Jadi aku nggak mikir kerjaanku, nggak mikir nggak mikir jadi udah nggak mikir barang baru, nggak mikir jualanku. Jadi aku nyuruh karyawan-karyawanku, adminku itu untuk tak suruh share yang ada, barang yang ada, terserah yang di share apa, pokoknya yang barang yang ada itu di share setiap hari, itu barangnya sama itu, karena nggak ada barang baru. Jadi omsetnya itu tambah tambah parah banget teman-teman. Jadi selama itu minus, untuk gaji karyawan itu minus. Jadi terus aku waktu itu aku cuma bisa tetap sholawat. Aku tetap, kalau ngaji itu kan nggak bisa duduk untuk baca Al-Quran sama tidur itu kan nggak bisa. Jadi aku untuk baca Al-Quran, amalan-amalan yang aku akan selama ini itu aku baca itu lewat HP. Jadi aku bisa sama tidur sama baca sambil tidur gitu. Kemudian aku waktu itu muncul di YouTube aku melihat YouTube ada muncul Ustadz Nasrullah itu. uh, Ustadz Nasrullah itu kok muncul terus gitu. Jadi kok magnet rezeki. Jadi aku skip gitu. Terus aku sama sebelumnya itu kan aku nambah sholat aku itu aku tambah sholat sholawat aku tambah sholawat mujiat ya teman-teman. Jadi sholawat mujiat itu kan panjang banget. Jadi aku dawamkan itu 100 sampai 200 sehari itu, minimal 100 sampai 200. Jadi kalau pas nggak bisa itu ya cuma 100 semampu aku. Jadi yang aku utamain itu tetap sama sholawat yang Allahumma sholli ala sayyidina wa ala Sayyidina Muhammad itu. Kemudian waktu itu aku pasrah sama Allah, ya Allah
kalau sakitku ini untuk untuk Engkau ampuni dosa-dosaku selama ini. Aku pasrah ya Allah, aku ridho. Terus waktu itu aku pasrah, aku nggak mikir apa-apa. Jadi kalau waktu itu kalau aku minta kalau uh, uh, diberi kesembuhan, aku akan memperbaiki diri lagi. Terus aku masih terus uh, uh, masih terus apa masih terus mendawamkan yang selama ini aku dawamkan, nggak henti, walaupun kadang kan di obat itu ada obat tidurnya, jadi kalau kita pas apa gitu udah ketiduran teman-teman. Jadi kadang ada yang amalanku, ada salawatku itu cuma dapat berapa itu karena sering ketiduran. Kemudian udah sampai 1 bulan itu, kemudian aku uh, aku memasrahkan diri. Kalau aku ini kalau kalau aku memang harus, yang penting harus sehat dulu, nggak mikir yang lainnya. Jadi nggak mikir omset aku, nggak mikir kerjaanku, nggak mikir semuanya, pokoknya aku harus sehat dulu. Aku harus 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 semangat, sehat. Jadi aku nanti kalau udah sehat, jadi baru memikirkan yang lainnya. Kemudian suamiku browsing tentang untuk mengatasi asam lambung itu lewat YouTube-nya Zaidul Akbar ya teman-teman. Jadi aku biar nggak minum obat terus ya teman-teman, kan kalau takutnya kalau minum obat terus itu kan efeknya kan ke ginjal. Jadi aku mulai minum obat-obatan yang herbal, jadi yang herbal yang bisa mengatasi sakit aku itu. Terus suamiku browsing di YouTube Zaidul Akbar itu suruh minum jeruk sama madu itu dicampur gitu. Terus alhamdulillah dengan 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 uh, dengan Allah nunjukin penyembuhan yang cocok untuk aku, alhamdulillah. Kemudian aku mulai sembuh ya teman-teman. Kemudian aku mulai uh, mulai apa mulai mulai membaik, berangsur-angsur membaik. Kemudian aku mulai sehat lagi. Kemudian aku terus mulai buka, karena itu ada videonya Ustadz Nasrullah itu kan mulai muncul terus aku mulai buka itu apa sih itu magnet rezeki. Kemudian aku setiap aku selawat, jadi aku selawat dapat berapa itu aku berdoa, ya Allah tunjukkan aku harus bagaimana, aku harus gimana untuk kelanjutan toko aku, kelanjutan bisnis aku, itu aku harus gimana, aku minta terus sama Allah. Terus aku waktu itu buka YouTube-nya Ustadz Nasrullah itu, ternyata ada kita itu harus nggak boleh menyalahkan apapun. Jadi apa yang terjadi sama kita saat ini itu karena dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan keadaan karena kita ada COVID atau karena apa aja, itu nggak boleh menyalahkan. Jadi aku itu harus saat itu terus aku mulai saat itu aku mulai mencari-cari, ya Allah ampuni, ternyata mungkin ini jalan darimu untuk mendetoks rezekiku ya teman-teman. Mungkin selama ini aku kurang bersyukur, mungkin selama ini aku banyak dosa, atau dosa-dosaku yang dulu aku nggak tahu mana yang dosaku yang belum diampuni sama Allah. Jadi aku itu langsung menarik diri teman-teman. Jadi aku udah nggak mikir
order barang, nggak mikir order barang terus, aku nggak mikir omset aku nggak mikir apa-apa. Aku mulai menenangkan diri teman-teman. Aku menenangkan diri, aku tetap sholawat. Aku usahakan minimal sholawat Jibril itu 10.000 sehari minimal. Terus sholawat mujiat itu aku dawamkan 200 kali. Kalau pas aku bisa sampai 200 kali. Jadi habis duha itu 100, terus sore 100, jadi sisanya pas sholat fardu itu, habis sholat itu 10 kali. Jadi kadang nggak nyampe kalau pas kita lagi pas ada acara atau apa gitu, kadang nggak nyampe. Jadi ya kita pokoknya berusaha harus setiap hari itu harus ada sholat Jibril itu 10.000 minimal. Terus sholawat habis isya itu sholawat yang sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam itu minimal itu 1.000 kali. Terus sholawat mujiatnya itu sehari 100 sampai 200 kali. Kemudian aku mulai dawamkan Ustadz Nasrullah itu, yaitu Ustadz Nasrullah itu ada apa itu sholawat yang tertera di Ka'bah teman-teman. Jadi aku mulai menambah itu, yaitu la ilaha illallah al-malikul hakul mubinnya itu aku dawamkan itu 100 sampai 200 kali. Kemudian aku mulai introspeksi diri terus, ya Allah, aku minta mohon ampun terus. Aku mulai mencari siapa aja yang pernah aku cari-cari, siapa aja yang pernah aku sakiti selama ini. Jadi kita kan nggak tahu, kadang kita nggak sengaja atau sengaja kita menyakiti suami kita, menyakiti orang tua kita, menyakiti saudara-saudara kita, menyakiti karyawan-karyawan kita, menyakiti tetangga-tetangga kita, menyakiti teman-teman, menyakiti tetangga toko. Jadi aku cari semua, mungkin aku selama ini punya dosa-dosa sama mereka semua. Kemudian aku seperti yang dianjurkan Ustadz Nasrullah itu, kita jadi kita mencari terus dosa kita dosa-dosa kita yang kita sering lakukan selama ini ke orang lain ya teman-teman. Jadi aku sholatin satu-satu. Aku mulai cari, mungkin aku punya salah sama karyawan-karyawanku, saudara-saudaraku. Mungkin aku pernah berkata yang menyakiti mereka, atau mungkin aku sering marah-marah atau sering kecewa karena pekerjaan mereka yang tidak memuaskan aku. Kemudian aku mulai hatiku mulai tenang teman-teman. Jadi aku udah nggak risau lagi, udah jadi tenang, pasrah. Ada Allah, itu pasti Allah menolong aku. Jadi nggak mungkin Allah mendatangkan kesulitan dan Allah nggak mungkin nggak menolong, itu nggak mungkin. Jadi aku pasrah sama Allah. Ya Allah, terserah aku mau dikemanain, aku terserah. Aku minta ampun terus sama Allah, setiap hari aku minta ampun. Aku mulai tenang teman-teman. Jadi aku selama itu aku jadi udah mulai tidur nyenyak teman-teman. Selama ini waktu dulu toko aku online, toko aku rame sekali. Aku mungkin waktu itu aku mungkin
eh, nggak bersyukur. Mungkin aku waktu itu aku mungkin sombong atau mungkin apa itu, aku mulai memperbaiki diri terus, mencari-cari kesalahanku terus. Aku mulai mulai menenangkan diri. Kemudian alhamdulillah aku mulai tenang, walaupun eh, walaupun tagihan dari supplier itu sering setiap hari nagih, gimana kak ini, eh, tagihan udah numpuk, gimana mau bayarnya, gimana gitu. Aku mulai tenang teman-teman. Sebelumnya aku kayak pusing gitu ya teman-teman, nggak tenang, kayak wah aku modal aku tinggal sedikit, kalau aku buat bayar mereka semua gitu mungkin juga nggak cukup, karena omset aku turun terus ya teman-teman. Aku juga udah selama ini aku udah berusaha, udah jual aset aku, tapi jual salah satu toko aku juga belum laku, terus jual jual tanah tanah aku yang di desa juga belum laku. Kemudian ya udah aku pasrah sama Allah. Allah mau ngasih jalan aku gimana, aku pasrah sama Allah. Pokoknya aku selawatin terus setiap hari. Aku yakin pasti Allah tolong, pasti Allah tolong, pasti Allah akan menunjukkan jalan, entah itu dari siapa, entah bagaimana. Aku pasrah sama Allah. Kemudian aku setiap ada supplier yang nanyakan soal tagihan nota aku jadi langsung sama minta Allah, ini aku jawabnya gimana ya Allah biar nggak marah, biar ridho, jadi mereka nggak nagih-nagih terus. Jadi aku bismillah dulu, aku langsung aku sholawat juga teman-teman. Terus aku jawab kalau pasti akan aku bayar semua kak, pasti lunas, cuma aku minta waktu dulu karena keadaan toko aku memang lagi turun banget. Jadi aku minta pengertiannya, sabar dulu, pasti lunas kakak, pasti lunas, cuma aku nggak tahu kapan, tapi pasti lunas, aku yakin pasti lunas, pasti Allah tolong aku. Kemudian kemudian aku udah nggak terasa itu udah setahun ya teman-teman. Udah hampir setahun itu, pandemi udah mau setahun itu masih belum ada perubahan omset aku teman-teman. Tapi aku bersyukur, ternyata mungkin Allah belum saatnya aku untuk bisa langsung melunasi semua teman-teman. Tapi ternyata alhamdulillah. Jadi waktu itu tahun 2021, jadi itu mau tahun 2021 itu aku habis sakit. Itu ibu aku itu sama orang tua aku itu selalu bilangin aku kalau usaha itu memang seperti itu. Jadi memang ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, jadi kamu harus sabar. Terus waktu itu nggak tahu tiba-tiba orang tua aku ngasih pinjaman aku ya teman-teman, buat waktu itu buat mau persiapan untuk lebaran tahun 2000, untuk Ramadan tahun 2021. Jadi bisa untuk modal dulu. Jadi nanti kamu nggak usah mikir mau lunas kapan, yang penting bisa buat pegangan kamu untuk modal di Ramadan tahun 2021 itu. Kemudian juga ada saudara juga ngasih pinjaman juga.
padahal aku nggak minta pinjam, tahu-tahu mereka nawarin sendiri. Alhamdulillah aku masih eh, walaupun itu pinjaman juga ya teman-teman, tapi aku setidaknya aku udah lega. Mungkin ya Allah, ini memang jalan yang kau berikan ya Allah, terima kasih. Aku terus mulai dari situ, aku mulai menata diri lagi. Ternyata oh ya Allah, ternyata aku jual aset nggak laku-laku, ternyata engkau memberi rezeki dari yang lain, nggak aku sangka-sangka ya Allah, terima kasih. Terus aku bisa jualan lagi sedikit-sedikit dan bisa menyicil menyicil nota-nota aku yang numpuk ya teman-teman. Nota-nota aku yang sudah segunung itu, alhamdulillah mulai persatu aku cicil sedikit-sedikit ya teman-teman. Aku cicil sedikit-sedikit, ada uang 200, ada aku sisihin yang untuk membayar nota-nota aku itu, aku sisihin. Kadang ada yang aku kasih berapa, 200 300, itu mereka mau teman-teman. Jadi mereka mau berapa aja itu diterima, yang penting ada niat kita untuk membayar teman-teman. Alhamdulillah, jadi aku bisa masih, walaupun kadang nggak semua aku langsung bayar semua, tapi alhamdulillah aku bisa menyicil mereka sedikit-sedikit. Jadi ada yang udah lunas, ada yang udah lunas, ada yang belum ya teman-teman. Tapi aku tetap semangat, pasti Allah akan mencari, akan menunjukkan jalan lagi yang lebih dari ini teman-teman. Jadi aku tetap istiqomah, aku tetap sholawat, tetap aku jalankan, nggak pernah berhenti sehari pun. Aku tetap yakin sama Allah, aku tetap introspeksi diri terus, aku memperbaiki diri terus, aku mencoba untuk terus bersabar untuk jadi untuk latihan dari setiap kita mendapat apa yang nggak enak saat itu aku belajar sabar ya teman-teman. Semula aku kalau dapat apa yang nggak enak dari toko, ada kabar dari karyawan apa, aku langsung marah-marah atau langsung emosi tinggi atau gimana, aku mulai mengurangi itu semua ya teman-teman. Tapi juga masih belajar, jadi aku kalau ada masalah datang atau apa gitu yang nggak mengenakan hati, itu aku belajar sabar. Jadi aku belajar mengucapkan alhamdulillah ya Allah, ini engkau udah memberikan aku bungkus permennya ya teman-teman. Kata Ustaz Nasrullah itu kalau kita kalau akan ditolong Allah itu kita didatangkan sesuatu yang nggak enak ya teman-teman, tapi kita harus, sesuatu yang nggak enak itu harus kita membalasnya dengan kita harus sabar. Jadi kita harus ditumbuhkan, pertama itu harus menerimanya dengan sabar, nggak boleh ngeluh, nggak boleh marah, tapi memang harus belajar. Saya masih belajar teman-teman, masih belum bisa semuanya, tapi aku mulai belajar bersabar untuk menghadapi sesuatu apapun itu, nggak emosi, nggak marah-marah, nggak untuk mengucapkan alhamdulillah, untuk tetap bersyukur. Kalau yakin kalau ini Allah udah mendatangkan bungkus permennya, aku yakin nanti Allah pasti akan akan Allah nanti akan memberi aku permennya teman-teman, yang pasti akan lebih baik dari sekarang. Kayak gitu, sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga kalian tetap semangat, nggak usah khawatir masalah apapun. Kalau kalian yakin tetap istiqomah, tetap sholawat, tetap jangan lupa tetap sholat duha, sholat tahajud, terus mengamalkan waqiah, yasin. Itu tetap pasti Allah akan tetap tolong teman-teman. Cuma kita nggak tahu itu kita ditolongnya cepat atau lambat atau dengan cara apa, itu kita
kita nggak bisa menerka ya teman-teman. Jadi kita pasrah aja sama Allah, terserah Allah nolongnya mau seperti apa. Kita pasrah aja sama Allah. Yang penting kita tetap yakin, tetap istiqomah, tetap semangat teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.